Pernyataan Menteri PUPR yang mengatakan rumput JIS tidak standar FIFA itu tidak lepas dari hasil penilaian seorang ahli yang bernama Kamal Mustaqim. Tapi siapa sih ini Kamal Mustaqim? Kok bisanya kata-katanya ini dipegang dan dipercayai oleh Menteri PUPR dan Ketua PSSI? Jadi, ayo kita cari tahu lebih tentang Kamal Mustaqim. Kamal Mustaqim adalah seorang agronom. Dia adalah ahli dari agronomi, ilmu yang mempelajari tentang budidaya tumbuhan yang akan digunakan untuk bahan pangan dan hal-hal lainnya. Dia juga adalah chairman dan pemilik PT Karya Rama Prima. Di tahun 2009, si Kamal Mustaqim ini mendirikan perusahaan yang bernama Perfect Golf. Perusahaan yang mengerjakan rumput-rumput yang ada di lapangan golf. Setelah usahanya ini berkembang dan selalu naik menanjak, akhirnya dia mengubah namanya menjadi PT Karya Rama Prima. Setelah mengubah nama ini, dia tidak hanya mengerjakan proyek-proyek yang berada di lapangan golf saja, tapi dia merambah sampai ke stadion-stadion sepak bola. Menurut pernyataannya, dia pernah mengevaluasi 22 stadion yang ada di Indonesia dan juga pernah mengerjakan rumput yang berada di Gelora Bung Karno yang akhirnya digunakan untuk Asian Games di 2018, dan setelah itu mendapatkan verifikasi dari FIFA sebelum Piala Dunia U20 waktu itu. Jadi kalau dilihat dari pengalaman dan rekam jejaknya, dia sebenarnya seorang ahli. Dari tahun 2009 selalu bergelut dengan rumput, ya walaupun pada waktu itu masih rumput golf ya. Tapi sebenarnya rumput golf dan rumput stadion ada yang sama, dan pekerjaannya yang ada di GBK juga sudah memenuhi standar dari FIFA. Oleh sebab itu, dia berani mengatakan jika rumput di JIS ini menurut pengetahuan dan pengalamannya bisa dibilang tidak sesuai dengan standar FIFA. Tapi di salah satu talkshow yang dia ikuti, dia pernah mendapatkan pertanyaan yang sedikit menyudutkan. Ketika itu dia ditanya, jika dia memang ahli dalam hal rerumputan ini, kenapa bukan dia yang mengerjakan rumput stadion JIS? Dia menjawab bahwa dia memang pernah didekati dan dimintai untuk mengerjakan rumput di lapangan JIS ini. Tapi dia mengatakan dia tidak paham dengan konsep pengerjaan di stadion JIS ini. Katanya di stadion JIS ini dia belum pernah menemukan metode penanaman rumput yang di bawahnya itu alasnya karpet. Tentu saja pernyataannya ini menjadi blunder. Kenapa? Karena banyak pihak yang mempertanyakan kenapa dia tidak paham dengan metode penanaman rumput di JIS tapi bisa mengevaluasi rumput yang berada di stadion JIS ini. Tapi memang ya, kalau dilihat dari pengetahuannya dan latar belakangnya, wajar saja sih Menteri PUPR dan Ketua PSSI Erick Thohir percaya dengan pernyataan si Kamal Mustaqim ini. Bisa dibilang dia expert di bidangnya, dia ahli di bidang ini. Tapi kita tidak bisa mengesampingkan soal adanya kemungkinan kepentingan pribadi. Ya bagaimana tidak, dia kan pemilik perusahaan yang mengerjakan rumput-rumput stadion. Jika rumput stadion JIS ini minta diperbarui ataupun diganti, tentu saja dia bisa mendapatkan keuntungan dalam hal itu. Dia bisa mendapatkan proyek ini yang katanya dinilai sekitar budgetnya itu sekitar 6 miliar anggarannya. Ya logika sederhananya lah, bagaimana kalau ada yang minta diganti terus ada potensi kita mendapatkan keuntungan di situ, tentu saja kita akan mendukung hal itu diganti agar kita mendapat keuntungan. Tapi dia juga menjawab hal ini. Katanya walaupun dia yang dimintai datang untuk mengecek, mengevaluasi rumput yang ada di JIS ini, belum tentu dia yang mendapatkan proyek ketika rumput ini akan direnovasi atau diganti. Tapi menurutku kayaknya agak sulit sih seperti itu. Lebih condong dia yang akan mendapatkan proyek ini karena dia sudah lama bekerja sama dengan PSSI mengevaluasi rumput-rumput di stadion Indonesia lainnya. Jadi kalau menurut saya si Kamal Mustaqim ini memang expert, memang ahli di bidang ini, tapi ada potensi kepentingan pribadi. Jadi dia adalah seorang expert yang memiliki potensi untuk mencari keuntungan pribadi. Tapi berita yang terbaru ya, ada surat pernyataan resmi dari Bureau Halport. Bureau Halport ini adalah perusahaan jasa desain dan konsultan yang diminta untuk menjadi konsultan dari stadion JIS ini. Nah, dalam pernyataan Bureau Halport, isi klarifikasi Bureau Halport ini seperti ini. Saya bacakan saja.
Bureau Happold tidak diminta untuk mendesain stadion JIS dan tidak pernah pula mendesain stadion ini. Lebih lanjut, perusahaan juga tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi apapun yang dilakukan kemudian. Pihak Jakarta Konsultindo meminta Bureau Happold untuk membuat panduan desain serta memberikan jasa konsultasi mulai Desember 2018 hingga Maret 2019. Lingkup pekerjaan mencakup persiapan untuk pembuatan desain, penilaian untuk soal teknis dan komersial, konsep rencana induk untuk area di sekitar stadion, serta peta jalan implementasi proyek. Selama masa pembuatan panduan itu, perusahaan memastikan agar desain seluruh aspek yang berkaitan dengan standar FIFA terpenuhi. Selanjutnya, setelah rangkaian pekerjaan di atas selesai, Bureau Happold diminta untuk meninjau konsep desain yang dipersiapkan oleh pihak lain, yang dalam hal ini adalah konsultan yang ditunjuk Jakon. Hasil tinjauan perusahaan mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinal dari Bureau Happold. Temuan ini telah disampaikan oleh Bureau Happold dalam surat terpisah. Merujuk pada perkembangan situasi, Bureau Happold merasa perlu untuk memberikan penjelasan lebih detail di laman resmi perusahaan mengenai ruang lingkup pekerjaan dalam proyek JIS guna menghindari kesalahan informasi dan persepsi. Tapi memang penjelasannya tidak spesifik ya, apanya yang tidak sesuai konsep. Apakah itu bangunannya, apakah itu rumputnya, apakah itu akses masuknya, tidak detail dijelaskan dan diklarifikasikan oleh Bureau Happold. Semakin kesini semakin ruwet ya, semakin rumit. Jadi bagaimana menurut kamu, apakah masih perlu kita rame-ramekan hal ini? Masih perlu kita ramekan polemik ini?